Polisi mengungkap kasus pembunuhan anak petinggi Parpol PKS yang ditemukan tewas pada 16 Desember 2025 lalu. Pelaku diketahui merupakan spesialis pencurian rumah mewah yang terlilit kebutuhan ekonomi. Dalam konferensi pers, Dirkrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan motif kejahatan karena pelaku terlilit utang akibat mengalami kerugian saham kripto. Pelaku adalah pemain saham kripto yang merupakan pegawai operator produksi di salah satu perusahaan di Cilegon. Pelaku ditangkap saat pelaku melancarkan aksi pencurian di TKP kedua, yakni di rumah mantan anggota DPRD di Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon pada Jumat 2 Januari 2026. Saat pelaku dan barang bukti diamankan, polisi menemukan bercak darah di pisau pelaku. Kasih jalan dulu. Awas kursi. Kita lanjutkan apa kabar Indonesia malam hari ini dengan mengupdate informasi mengenai kasus pembunuhan dari anak petinggi Parpol PKS bersama dengan Kasat Reskrim Polres Cilegon AKP Yoga Tama. Selamat malam Pak Yoga. Selamat malam. Baik, Pak Yoga, bagaimana kemudian akhirnya pihak kepolisian bisa menangkap pelaku dari pembunuhan anak petinggi salah satu partai politik di Indonesia? Mulai dari TKP di tempat kedua, yaitu rumah Bapak RS, yang merupakan mantan politisi juga, itu di TKP Ciwedus. Jadi dari pelaku ini memang sengaja masuk ke rumah-rumah mewah. Lalu di TKP tersebut juga sudah pernah dilakukan pencurian sebelumnya. Ketika terjadi penangkapan ini adalah kejadian yang kedua kali dan berhasil digagalkan. Baik, Pak Kasat, informasinya kejadian ini kan di tanggal 16. Apa yang kemudian ini menjadi kendala pihak kepolisian sehingga perlu waktu lebih dari 1 pekan untuk menangkap pelaku? Kita melihat lokus tempus. Yang pertama itu dari segi waktu. Pembunuhan terjadi pada tanggal 16 Desember di BBS, perumahan BBS. Lalu untuk kejadian kedua itu terjadi di TKP Ciwedus pada tanggal 29 Desember. Yang menjadi keyakinan kepolisian adalah ketika melakukan pengamanan kepada pelaku, itu ditemukan ciri-ciri fisik dari hasil penyelidikan yang sama kita lakukan di kasus pembunuhan di BBS sebelumnya. Dan ketika melakukan penggeledahan pada saat penangkapan, itu ditemukan adanya pisau yang adanya jejak DNA darah korban yang ada di perumahan BBS. Oke, Pak Yoga, apakah sudah diketahui motif dibalik tindakan dari pelaku ini? Karena kalau kita lihat dari gambar yang ada pun pengejaran terhadap pelaku ini nampaknya cukup dramatis, Pak, berlangsung. Biar saya jelaskan biar tidak menjadi ranah abu-abu. Untuk segi penangkapan sendiri, kita dari Polres Cilegon Polda Banten juga sedang melaksanakan PAM Nataru. Makanya mungkin ada di video itu terlihat ada anggota BRIMOB maupun anggota Polri sendiri dalam penangkapan tersebut. Di situ saya bisa jelaskan bahwa kita menerima laporan dari masyarakat. Jadi memang ada anggota yang sedang terpos, lalu menerima laporan masyarakat dan langsung datang ke TKP di perumahan Ciwedus yang berhasil digagalkan. Untuk motif dari pelaku tersendiri sudah terkonfirmasi. Pelaku ini mengalami loss, kerugian dalam jumlah yang sangat besar. Dalam investasi kripto, kita bisa bilang itu sebenarnya trading, perdagangan berjangka, derivative contract berupa jenisnya itu futures perpetual. Dari modal 400 juta suami istri itu menjadi 4M, lalu dari kurang lebih 4M itu jadi mengalami loss, kerugian. Itulah yang menjadi motif yang membuat pelaku bisa masuk ke 2 rumah mewah tersebut. Pak Kasat,
Mengingat yang disasar oleh pelaku ini kan memang rumah-rumah mewah begitu ya, bahkan salah satunya adalah rumah petinggi dari parpol. Apakah memang di rumah-rumah tersebut ini tidak ada pengamanan yang cukup ketat ataupun juga barang bukti yang bisa menjadi kunci begitu bagi pihak kepolisian untuk lebih cepat menangani hal ini, CCTV misalnya? Untuk di rumah BBS memang pure tidak ada CCTV, tapi di perimeter tetangga itu tetap ada CCTV, sehingga menjadi petunjuk seperti motor dan ciri badan pelaku. Lalu dari hasil yang penggeledahan yang kita lakukan ketika dalam penangkapan, itu menjadi linking point antara BBS dengan Ciwedus. Oke, baik. Terima kasih atas informasi yang telah diberikan kepada kami, Kasat Reskrim Polres Cilegon telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu, Pak Kasat.